Oke, perkenalkan nama saya Maria Trinita Ledio, NIM 20110034. Di sini saya akan menjelaskan metode perhitungan AHP untuk penilaian kinerja pegawai. Dari data awal untuk alternatif dan kriterianya. Kriteria untuk penilaian kinerja pegawai, sini saya memilih produktivitas, kemudian kehadiran dan kualitas pekerjaan. Untuk alternatifnya sendiri ada 3. Sini saya menggunakan pegawai A, pegawai B, dan pegawai C. Masing-masing saya sudah berikan nilainya. Untuk pegawai A, produktivitasnya bernilai 4, kehadiran bernilai 3, dan kualitas pekerjaan bernilai 5, dan seterusnya sampai ke pegawai C. Lalu hasil dari analisis di atas diperoleh perhitungan perbandingan matriks kriteria, yaitu produktivitas berbanding produktivitas bernilai 1, kemudian kehadiran berbanding dengan produktivitas. Sini saya memberikan nilai 3:1, di mana hasilnya mendapatkan nilai 3. Kemudian kualitas pekerjaan berbanding dengan produktivitas, yaitu bernilai 5:1, hasilnya 5. Produktivitas berbanding dengan kehadiran, sini bernilai 1:3, di mana 1/3 mendapatkan hasil 0,33 sekian. Lalu kehadiran banding dengan kehadiran 1:1, kualitas pekerjaan berbanding dengan kehadiran 3:1. Lalu masuk ke produktivitas berbanding kualitas pekerjaan, mana memiliki nilai 1:5, yaitu 0,2. Kemudian kehadiran berbanding kualitas pekerjaan 1:3, dan kualitas pekerjaan banding dengan kualitas pekerjaan yaitu 1:1. Sini saya akan menjelaskannya. Untuk produktivitas banding produktivitas 1:1, di mana nilai 1 ini yaitu memiliki definisi sama pentingnya dibanding dengan yang lain. Kemudian kehadiran banding produktivitas, di mana 3:1. Maksudnya di sini kehadiran sedikit lebih penting dibanding dengan produktivitas. Lalu kualitas pekerjaan 5:1, yaitu kualitas pekerjaan cukup penting dibanding dengan produktivitas. Dan seterusnya sampai ke kolom paling bawah. Kemudian masuk ke jumlahnya. Untuk perhitungannya, jumlah di sini menggunakan rumus sum. Lalu kita blok dari nilai produktivitas sampai ke kualitas pekerjaan. Kita lakukan rumus yang sama ke kolom yang lainnya. Kemudian kita masuk ke bagian normalisasi, di mana rumus dari normalisasi sendiri yaitu jumlah dari total penjumlahan kriteria, penjumlahan matriks kriteria dibagi dengan nilai matriks tiap kolomnya. Jadi di sini kolom pertama yaitu bernilai 0,65 sekian, didapat dari rumus sama dengan kolom C14, yaitu jumlah atau total penjumlahan dari matriks kriteria produktivitas sampai kualitas pekerjaan, lalu dibagi dengan nilai matriks perbandingan antara produktivitas dan produktivitas, di mana bernilai 1. Kemudian tiap nilai kolomnya ini kita berikan nilai absolut, sehingga hal yang sama dilakukan untuk kolom selanjutnya.
sampai ke kolom yang ke-6. Kolom yang ke-9. Selanjutnya, untuk menghitung bobot normalisasi, kita gunakan rumus sama dengan sum. Kita blok nilai normalisasi dari baris 1 dari kolom C21 sampai ke E21. Lalu kita enter, kemudian dapatkan hasilnya. Hal yang sama dilakukan untuk kolom kedua dan ketiga. Kemudian kita akan menghitung nilai eigenvalue-nya dengan rumus sama dengan sum baris C21 sampai E21 lalu dibagi 3. 3 di sini merupakan banyaknya kriteria. Sini saya mengambil 3 kriteria, yaitu produktivitas, kehadiran, dan kualitas pekerjaan. Ini standar dengan hasil 0,633 sekian. Lalu lanjutkan dengan nilai di bawahnya dengan rumus yang sama untuk baris C22 sampai E22. Kita dapatkan hasil sebagai berikut, dan nilai yang ketiga dengan baris C23 sampai E23 hasil 0,106 sekian. Kemudian untuk eigenvektor kita dapatkan dengan rumus C14 sama dengan C14. C14 di sini bukan nilai matriks dari produktivitas, perbandingan produktivitas dikalikan dengan nilai eigenvalue yang pertama ditambah D14, yaitu matriks perbandingan dari kehadiran dan produktivitas bernilai 3 dikalikan dengan nilai eigenvalue yang kedua ditambah nilai E4 kolom E14 dikalikan dengan nilai ketiga dari eigenvalue. Kita dapatkan hasil berikut. Dengan rumus yang sama kita lakukan di kolom kedua dan ketiga dari eigenvektor. Kemudian kita menghitung nilai P dengan rumus sama dengan I21, di mana I21 merupakan nilai pertama dari eigenvektor dibagi dengan nilai pertama dari eigenvalue tambah nilai kedua eigenvektor dibagi nilai kedua eigenvalue ditambah nilai ketiga eigenvektor dibagi nilai ketiga eigenvalue, kemudian dibagi dengan 3. Kita dapatkan hasil berikut. Kemudian untuk nilai CI dengan rumus H26, di mana H26 ini adalah nilai P dikurangi 3. 3 di sini merupakan nilai N, yaitu banyaknya kriteria, dibagi 3 kurang 1 dengan hasilnya yaitu 0,01935,734. Lalu nilai RI dengan rumus yang sudah tertera pada keterangan di sini, di mana banyaknya kriteria menjadi matriks size-nya. Di sini saya mempunyai 3 kriteria, yang mana random konsistensi indeksnya bernilai 0,58. Setelah itu kita tentukan nilai CR atau konsistensinya dengan rumus CI per RI.
mana mendapat hasil 0,033. Dengan ketentuan, jika nilai CR kurang dari sama dengan 0,1, maka matriks tersebut dikatakan konsisten. Selanjutnya kita membuat perhitungan AHP dengan aplikasi P-chart dengan script yang sudah dimasukkan ke dalam aplikasinya. Kemudian kita running dan dapatkan hasil dengan jumlah kolomnya seperti berikut. Normalisasi matriksnya dan juga bobot normalisasi, kemudian eigenvalue, eigenvektor, nilai CI, RI, dan juga nilai CR. Mana di sini menghasilkan matriks yang konsisten. Sama juga perhitungannya dengan yang telah dilakukan pada Excel. Demikian dapat saya jelaskan terkait perhitungan AHP untuk penilaian kinerja pegawai. Sekian dan terima kasih.